Nama saya Sisilia Kinanti Nugroho, biasa dipanggil Kinan, dari kelas 12 MIPA 2, absen 04. Halo, nama saya Renia Dominika Cassandra dari kelas 12 MIPA 2, absen 21. Nama saya Yonathan Faitre, 12 MIPA 2, absen 27. Kenalkan, nama saya Yosafat Isna Wira Widayaka dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 28. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Bapak Danang. Kapan dan di mana pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi? Sebelumnya, Permesta bergabung dengan PRRI karena PRRI mendapat dukungan dari Permesta dan rakyat setempat. Dengan bergabungnya Permesta dengan PRRI, gerakan kedua kelompok tersebut disebut dengan PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 saat Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Untuk menumpas pemberontakan PRRI atau Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendra Ningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan yang sangat modern yang diproduksi dari Amerika Serikat. Akhirnya pemberontakan PRRI atau Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958 dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia. Jadi, pemberontakan PRRI Permesta ini adalah sebuah akibat dari dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Latar belakang utama adalah pada saat pembentukan dari RIS yang dimana pada waktu itu terjadi pada 1949 dilakukan bersama dengan pembentukan dan pengerucutan terhadap divisi banteng yang dimana hanya dibuat menjadi satu buah brigade. Akibat dari pembentukan sebanyak satu buah brigade tersebut yang hanya menjadi satu buah resimen infanteri menjadikan banyak perwira dan juga para prajurit Indonesia yang berasal dari divisi 9 Banteng tersebut menjadi kecewa dan juga tidak menerima pada kondisi tersebut. Selain itu, terdapat pula kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap daerah-daerah lainnya seperti Pulau Sumatera dan juga Pulau Sulawesi. Mereka kecewa terhadap anggaran pembangunan yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah pusat yang kemudian pada saat itu terjadi pula ketidaksejahteraan terhadap prajurit Republik Indonesia dan juga masyarakat. Sehingga dikarenakan banyaknya kekecewaan tersebut menjadikan para perwira dari militer Indonesia untuk melakukan sebuah pembentukan Dewan Militer Daerah. Apa tujuan dan siapa saja tokoh-tokohnya dari pemberontakan PRRI dan Permesta? Tujuan PRRI yaitu guna mendorong pemerintahan agar memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, karena pemerintah hanya memfokuskan pembangunan negeri di daerah Jawa. Tokoh-tokoh PRRI yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Letkol Venje Sumual, Kapten W. Najuan, Mayor Di Gagola, Mayor Dofrun Turambi, dan menteri-menterinya seperti Syafarudin Perwira Negara, Asad, Dede Mudo, Maludin Simbolo, Dr. Simirot Mosyafei. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa PRRI Permesta ini disebabkan karena ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pemerintah daerah merasa bahwa pembangunan itu tidak merata dan hanya terjadi di pemerintah pusat. Nah, akhirnya pada 9 Januari 1958, para tokoh militer dan sipil mengadakan pertemuan di daerah Sungai Dareh, Sumatera Barat. Nah, di pertemuan ini, para militer tersebut membicarakan
masalah pembentukan pemerintahan baru dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan baru tersebut. Akhirnya pada tanggal 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Perdana Menteri Syarifuddin Prawira Negara. Untuk menghadapi pemberontakan PRRI tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya melakukan operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Nah, tujuan operasi ini untuk menghancurkan kekuatan pemberontakan dan mencegah campur tangan asing. Nah, sementara pemberontakan PRRI ini berlangsung, para tokoh militer Sulawesi ini memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta yang dipelopori oleh Letnan Kolonel Vinje Sumual dan Panglima Wirabuana. Akhirnya Permesta bergabung dengan PRRI. Nah, untuk menumpas pemberontakan Permesta ini, pemerintah Indonesia membuat operasi militer gabungan yang dinamakan dengan Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rupinto Hendraningrat. Operasi penumpasan ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika, dan terbukti dengan ditembaknya pesawat Angkatan Udara Revolusioner atau AUREF yang dikemudikan oleh seorang warga negara Amerika Serikat. Pesawat itu ditembak pada tanggal 18 Mei 1958 di atas kota Ambon, dan pada bulan Agustus 1958 pemberontakan Permesta baru dapat ditumpas. Kemudian pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan kepada sisa-sisa pendukung Permesta untuk balik ke Republik Indonesia. Nomor 5. Apa dampak-dampak dari peristiwa tersebut? Dampak-dampak dari peristiwa PRRI atau Permesta yaitu banyak makan korban, kondisi ekonomi menjadi terganggu, proses pembangunan menjadi juga terganggu, terjadinya penurunan sumber daya manusia, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi terganggu. Terus hubungan antara Indonesia dan Malaysia juga terganggu. Adanya kesadaran berotonomi. Pemberontakan PRRI Permesta menyebabkan berbagai masalah dan timbulnya banyak korban jiwa, mulai dari pihak PRRI maupun pihak APRI. Dan juga akibat dari pemberontakan ini, banyak pembangunan yang menjadi tertunda atau tidak terlaksana. Tetapi dampak positif yang dapat kita rasakan hingga saat ini adalah pemerintah menjadi sadar bahwa Pancasila sila kelima dan Kebinekaan Tunggal Ika itu tidak hanya semboyan, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu adalah menjadi patokan untuk pembangunan yang merata bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang nomor 7, hal positif apa yang bisa diambil dari peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta? Hal positifnya meningkatkan kesadaran pemerintah bahwa sila kelima dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah semboyan atau konsep, namun harus dilakukan seperti pembangunan yang merata secara menyeluruh bagi Indonesia. Jadi, pesan moral dari pemberontakan PRRI atau Permesta ini adalah di mana pemerintahan itu jangan hanya terpaku dan terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga harus lebih menyebar ke daerah-daerah lainnya, karena tidak hanya Pulau Jawa saja yang perlu diperhatikan, tapi juga daerah-daerah lainnya. Dan juga pemerintah itu harus memperkuat sistem otonomi dan desentralisasi yang mana pelaksanaannya itu masih menyisakan beberapa persoalan. Jadi pemerintah itu harus berupaya lebih nyata untuk mewujudkan otonomi dan desentralisasi yang diinginkan.